Ya, halo semua ya. Hari ini saya akan memberi sedikit pembelajaran ya tentang makna dari guci yang selama ini banyak orang mengatakan adalah guci ajaib ataupun guci misteri. Ya, sebenarnya guci ini adalah tidak ada misteri ataupun guci ajaib, tidak ada. Ini hanya membuat ikan lebih tentram dan nyaman jika berada di dalamnya. Ya, dia lebih enak ya rasanya, lebih nyaman karena guci ini sebelum digunakan sampai seperti ini udah memakan waktu lebih kurang hampir 4 tahunan ya guci ini saya letakkan ke sini. Jadi pada awalnya nih gucinya berbentuk seperti biasa saja, guci-guci biasa. Nanti akan saya tunjukkan bentuknya. Setelah kita mengisi airnya ke dalam, itu gucinya akan menyerap airnya. Ya, sehingga dinding-dinding di sini diserap oleh dinding guci ini airnya. Ya, airnya akan menyusut seperti ini. Nah, setelah diserapnya maka guci ini udah penuh dengan air. Nah, seperti guci yang di dalam ini udah penuh dengan air karena dia pori-porinya sangat kecil sekali. Setelah itu dibalut dengan air, guci ini telah dibalut dengan airnya, maka guci ini stabil. Udah stabil maksudnya air yang diletakkan ke dalam ini akan stabil karena guci ini sudah dibaluti oleh air-air. Jadi mau panas ataupun dingin tetap sama saja ya suhunya. Jadi ikan di dalam ini nyaman, rasa nyaman ya. Jadi dia cepat besar, cepat nyaman, nggak gampang sakit. Jadi ikannya terjaga, makanya ikan-ikan yang ada di guci-guci seperti ini adalah ikan-ikan yang sudah dipilih. Ini kata orang, embernya untuk apa Pak? Karena embernya saya nggak ada tutup guci. Saya beli aja ember-ember seperti ini karena baru murah waktu itu, 3.000 ya satu. Jadi saya letakkan ke sini supaya kelihatan bagus dan hawanya terjaga. Setelah ditutup ini kan dia terjaga hawanya. Seperti ini sepertinya udah F14 ya. Ini udah sangat bagus sekali ya. Ini di crossingan seperti yang saya bilang, WS yang saya lagi crossing membuat dia lebih indah ya seperti ini. Kalau WS dulu itu kan ya lebih dominannya berkarang ya, bertumor gitu. Tapi karena genetiknya udah terlalu lama, nah saya crossing sekarang ini menjadi seperti ini. Aldi, Al, kita panggil dulu Mr. God biar saya jelaskan sama kalian lebih. Ya, mana sini? Ini lagi panggil Mr. God loh. Sini kau foto video dulu aku biar nampak orang tuh kalau aku ada masih hidup. Masa kau aja yang dibuat konten. Ya, saya akan tunjukkan ya. Ini guci-gucinya nih sangat bermanfaat ya. Jadi saya hari ini nampain diri, jangan dikira aku udah mati. Jadi orang bilang Pak Joki kok nggak muncul di kontenannya Mr. God. Hari ini gantian Mr. God yang kameramennya. Karena kami sederhana, nggak pakai yang namanya 10 orang buat konten ya, 10 orang ya. Iya. Seperti gaji orang kami ini sederhana kami di sini. Iya. Nah, itu kita juga testing utang kita ini. Video goyang-goyang nikmati aja ya. Tapi alami.
rapi-rapi pakai kameramen, pakai apa namanya? Ya lampu. Iya, lampu. Ada lampu yang dikasih sama Tuhan. Nah, inilah tempat kami hidupnya sederhana. Kalau mau kasih apa namanya? Gaji kameramen memang tuh. Jadi di sini tuh manfaat dari ini ya. Mana tadi ada saya lihat tadi yang dari tadi. Ini udah ada betinanya nih, ini Mr. Boy. Yang tadi jantannya nih. Ya, sorry ya, saya lakukan seperti ini supaya lebih jelas. Jadi ada kata orang kalau letakkan ikan di tangan nanti di suspend ya, suspend ya sama YouTube. Saya ngajari orang, bukan mau buat ikan mati loh. Maka dia bilang harus disuspend gini saja. Ini betina tadi nih. Iya. Tadi jantannya ada di sini, mana nih? Nah, jantannya ini nih. Ini jantannya nih. Ini sebenarnya adalah WS. WS yang dulu itu kan udah berkarang tuh. Ini berkarang tuh. Jadi kami merombak lah supaya dia karangannya ada, walaupun ada pun dia nggak separah yang dulu. Nah, ini dulunya awal-awalnya guci seperti ini ya. Saya kasih contoh nih. Coba setor guci ini. Ini. Nah, juga guci yang biasa. Nah, mari ya. Nah, ini dulunya gucinya seperti ini nih. Ya, ini udah pecah punya karena nggak pakai saya kasih air dalam. Guci itu kan menyerap air di sini. Jadi sini pori-pori. Pori-porinya masuk ke dalam, airnya masuk ke pori-pori guci ini. Oke. Setelah itu guci ini kan udah diserap oleh air nih. Penuh dengan air di pori-porinya. Air ini akan menyusut. Nah, setelah menyusut kita tambahin air dan baru bisa diletakin masukkan ikannya. Nah, maksud dari mereka itu kan dulu bilang guci itu guci ajaib. Atau guci apa namanya? Guci ajaib sama guci keramat apa, saya kurang paham ya. Cuman saya nggak ada merasa kalau guci itu keramat atau ajaib. Kalau letakkan pasti susah sakit ya, jarang ya. Karena dia udah stabil. Yang pernah saya di konten awal tadi saya bilang dia udah stabil karena di guci ini pori-porinya udah menyerap air, udah penuh dengan air dinding-dindingnya semua. Maka dinding guci ini udah stabil dengan suhu. Mau panas terik, mau juga yang namanya dingin hujan, dia nggak akan berubah suhu. Misal contohnya suhu di sini 28 contoh. Ya dia tetap 28, nggak bisa lagi berubah mau jadi 30, karena yang menstabilkan tadi adalah serapan air yang pada awalnya guci seperti ini diserap oleh air dan dinding-dindingnya menyerap air. Setelah itu baru seperti ini. Jadi nggak ada yang namanya gula guci ajaib atau keramat ya. Nah, itu aja sih hari ini ya. Untuk konten-konten selanjutnya si Mr. God yang lagi video saya ini ya, apa namanya, kameramen. Iya. Lagi sibuk ngurus anak ikan. Jadi untuk konten selanjutnya nanti akan saya buat kelanjutan dari kemarin. Terakhir apa? Ikan umur udah masuk ke kolam. Oh, masuk ke kolam. Ikan masuk ke kolam. Ada permintaan dari teman-teman. Dia bilang begini, bagaimana caranya supaya betina atau jantan yang sudah dikawinkan, cara perawatannya gimana? Sebenarnya yang seperti itu saya nggak usah buat konten ya, saya hanya jelaskan hari ini seperti ini. Ya kalau sudah di breed, jantan betinanya ya diletakkan di tempat akuarium yang air bersih sama taruh garam sama ketapang saja. Nggak perlu perawatan yang spesial kali. Yang penting mau kasih makan ya kan. Kasih makan seperti biasanya ya. Cuma kan seperti biasanya diserahkan dalam, kalau jantan sistem menurunkan air ya, seperti kita sistem menurunkan air itu kan dia jaga anak kisaran, nggak sempat jaga anak ya, dia jaga telurnya kisaran waktu menetas berarti 2 hari ya, 4 hari keluar ya,
Enggak, dia kan jaga waktu kawin hari pertama. Hari pertama. Kawin. Kawin. 2 hari. Ya. Terus dia menjaga telurnya 2 hari. Setelah belum turun air kan. Iya. Berarti 3 hari lah. Ya. 3 hari sampai 4 hari. Iya. Setelah sebelum turun air dia kan udah diangkat. Kalau jantan itu kan cuma perlu udah diangkat, taruhkan ke akuarium, dirawat dengan memakai ketapang dan garam. Standar lah garamnya setengah sendok teh. Terus itu diberi makan, jentik, rawat seminggu lah ya. Ya, seminggu ya, seminggu lah. Paling lama seminggu udah boleh dikawinkan lagi. Kalau pakai sistem yang namanya air ya, namanya air yang tinggi, ada orang pakai sistem seperti itu, jantannya nggak bisa seminggu, karena dia harus jaga anaknya sampai 3 minggu ya. Iya, 3 minggu, betul, 3 minggu. Jadi kalau kita perlu dengan jantan tersebut dengan sistem air tinggi, takutnya jantan itu keletihan ya. Iya, betul, betul. Jadi kami pakai sistem yang seperti itu. Kalau misalnya ada jantan yang baik dengan sistem turun air, jantan bisa beberapa kali dikawinkan, dia nggak terlalu letih. Jaga anak cuman, jaga telur bukan jaga anak, cuma 2 hari, terus diangkat, taruh di akuarium bersih dan dirawat dan diberi makan. Kan dia yang jaga seterusnya kan kita. Ya. Jadi turun air lebih efisien untuk bisa mendapatkan persilangan dari jantan yang bagus itu bisa lebih banyak kali ya. Jadi kalau untuk naikkan air mungkin dia lebih letih, jaga telur, jaga anaknya 3 mingguan. Jadi jawaban dari teman-teman yang nanya di konten semalam, bagaimana merawat jantan dan betina yang sudah siap breed, itu jawabannya sederhana. Dan nanti selanjutnya saya akan menerangkan tentang konten yang ada saya lihat di YouTube untuk menghasilkan ikan yang berkualitas. Dilihat dari jantan atau betinanya. Dari konten yang saya lihat, jawabannya betina. Udah pasti salah. Jawabannya apa? Jantan juga salah. Dari breedernya. Dari breedernya yang terbenar. Dialah yang harus menentukan kualitas ikan, anak-anak ikannya, bukan dari betinanya, juga bukan dari jantannya. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Hari ini cukup sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you. Thank you. Sap.